seorang cucu telah lama tidak berkunjung menemui kakeknya. Setelah melepas kerinduannya, ia pun bercerita mengenai kehidupannya dan menanyakan mengapa hidup ini terasa begitu berat baginya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan hampir menyerah. Ia sudah lelah untuk berjuang. Sepertinya setiap kali satu masalah selesai, timbul lagi masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam penuh kebajikan bagi kita semua. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali di channel Kangenan Kita Semua Cengkir Kopi. Sebelum kita menginjak pada kisah-kisah yang penuh inspirasi, seperti biasa, ada baiknya para sahabat mempersiapkan secangkir kopi dulu, agar tetap semangat untuk subscribe, like, dan share video-video kami, agar kami semakin termotivasi dalam menghadirkan kisah-kisah yang penuh inspirasi bagi kehidupan sahabat sekalian. Mari kita saksikan. Lalu sang kakek membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas kompor dengan api yang sudah menyala. Setelah air di panci-panci tersebut mendidih, ia kemudian menaruh wortel ke dalam panci pertama, telur kepada panci kedua, dan ia menaruh kopi bubuk di panci terakhir. Ia membiarkannya mendidih tanpa berkata-kata. Si cucu membungkam dan menunggu dengan tidak sabar, memikirkan apa yang sedang dikerjakan sang kakek. Setelah 20 menit, sang kakek mematikan api kompor itu. Ia menyisihkan wortel dan menaruhnya di mangkok, mengangkat telur dan meletakkannya di mangkok yang lain, dan menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ia lalu bertanya kepada cucunya, "Wahai cucuku, apa yang kau lihat, wahai cucuku?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab si cucu. Kakeknya mengajaknya mendekat dan memintanya merasakan wortel itu. Ia melakukannya dan merasakan bahwa wortel itu terasa lunak. Kakeknya lalu memintanya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapati sebuah telur rebus yang mengeras. Terakhir, kakeknya memintanya untuk mencicipi kopi. Ia tersenyum ketika mencicipi kopi dengan aromanya yang khas. Setelah itu, si cucu bertanya, "Apa arti semua ini, kakek?" Kakeknya menerangkan bahwa ketiganya telah menghadapi kesulitan yang sama melalui proses perebusan, tetapi masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Wortel sebelum direbus begitu kuat, keras, dan sukar dipatahkan. Tetapi setelah direbus, wortel menjadi lembut dan lunak. Telur sebelumnya mudah pecah, cangkang tipis yang melindungi isinya yang berupa cairan. Akan tetapi, setelah direbus, isinya menjadi keras. Bubuk kopi mengalami perubahan yang unik. Setelah berada di dalam rebusan air, bubuk kopi merubah air tersebut. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana kau menghadapinya? Apakah kamu wortel, telur, atau kopi? Bagaimana dengan kamu, wahai cucuku? Apakah kamu adalah wortel yang kelihatannya keras, tapi dengan adanya penderitaan dan kesulitan, kamu menyerah, menjadi lunak,
dan kehilangan kekuatanmu. Kata sang kakek kepada cucunya, apakah kamu adalah telur yang awalnya memiliki hati lembut dengan jiwa yang dinamis, namun setelah adanya kematian, patah hati, perceraian, atau pemecatan, maka hatimu menjadi keras dan kaku. Dari luar kelihatan sama, tetapi apakah kamu menjadi pahit dan keras dengan jiwa dan hati yang kaku? Ataukah kamu adalah bubuk kopi? Bubuk kopi merupakan air panas, sesuatu yang menimbulkan kesakitan. Untuk mencapai rasanya yang maksimal pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air mencapai suhu terpanas, kopi terasa semakin nikmat. Wahai cucuku, masalah dalam hidup itu bagaikan air mendidih. Namun bagaimana sikap kita lah yang akan menentukan dampaknya. Kata sang kakek kepada cucunya. Cucunya langsung terdiam, merenungkan segala nasihat yang telah disampaikan kakeknya itu. Kakeknya kembali berkata, jika kamu seperti bubuk kopi, ketika keadaan menjadi semakin buruk, kamu akan menjadi semakin baik dan membuat keadaan di sekitarmu juga membaik. Kehidupan tidak selalu seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita inginkan. Tentu ada cobaan dan tantangan yang harus kita hadapi. Namun jika kita yakin dan ketahui bahwa skenario Tuhan yang Maha Kuasa yang terbaik bagi kita, pasti tidak ada hal yang akan membuat kita lemah. Mari kita ngopi bersama. Salam mantap jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.